Di ruang arsip sekolah seni Yang Heon, seorang guru nampak tengah menghukum dua murid laki-lakinya. Mereka adalah Jiho dan Sungmin. Dengan memukuli pantat muridnya menggunakan rotan, guru bernama Yubin itu nampak sangat geram oleh kedua muridnya yang kedapatan menyimpan foto-foto wanita seksi di ponsel mereka. Namun perlakuan sedikit berbeda ditunjukkan oleh Yubin pada Sungmin. Pasalnya murid laki-laki tersebut ternyata merupakan calon adik iparnya sendiri. Yubin diketahui telah menjalin hubungan spesial dengan kakak Sumin yang bernama Sun Hae. Bahkan keduanya kini tengah merencanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Dalam pengakuannya, Sungmin mengatakan jika selama ini Jihola yang telah mengajaknya berbuat tak seronok. Karena alasan itulah, ia pun meminta Yubin untuk tidak menghukumnya dengan keras. Apalagi ia juga sebentar lagi akan menjadi adik ipar dari gurunya sendiri. Di ruang kerjanya, Yubin yang penasaran dengan sosok Jiho lalu membuka data dari murid tersebut. Uniknya, murid yang tadi kedapatan menyimpan foto-foto mantap itu ternyata bukanlah sosok remaja yang nakal cuy. Jiho bahkan tercatat memiliki prestasi akademik yang sangat baik di sekolah. Di tengah penelusurannya pada profil Jiho, Yubin tiba-tiba mendapat telepon dari temannya. Pria yang diketahui bernama Sang Bum itu ternyata menelpon hanya untuk mengajak Yubin bersenang-senang di klub malam. Sontak, ajakan itu pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Yubin. Ia berdalih jika saat ini dirinya tengah fokus untuk menikah dan tak mungkin kembali ke masa kelamnya yang suka main di klub malam. Namun agaknya penolakan tersebut sama sekali tak digubris oleh Sang Bum. Ia yang merupakan teman dekat Yubin secara terang-terangan memaksa guru itu untuk menerima ajakannya. Terlebih ia juga tahu jika saat ini Sun Hae masih berada di luar negeri. Sang Bum juga turut membeberkan soal sejumlah model wanita yang diakuinya juga akan datang ke klub malam tersebut. Dengan kata lain, suasana di klub malam pasti akan menjadi sangat meriah nantinya. Yubin yang awalnya bersikeras dengan pendiriannya seketika langsung merasa tertantang dan menerima ajakan tersebut. Ia berdalih jika setidaknya momen malam nanti bisa menjadi yang terakhir sebelum ia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan memulai hidup baru sebagai suami dari Sun Hae. Di klub malam, suasana hingar-bingar yang seharusnya bisa dirasakan oleh Yubin justru tak bisa dinikmatinya. Karena tak lama kemudian tiba-tiba panggilan video datang dari Sun Hae. Tak bisa berkata banyak, Yubin lalu bergegas pergi mencari tempat yang cocok untuk menerima panggilan video tersebut. Karena dengan begitu, maka Sun Hae tak akan mencurigainya yang saat ini tengah berada di klub malam. Yubin yang saat itu terlalu lama mengabaikan panggilan video malah tak bisa menghubungi balik Sun Hae dari ponselnya. Ia justru mendapat pesan singkat dari nomor lainnya, namun kali ini datang dari Jiho yang tiba-tiba menyatakan permintaan maafnya atas aksi tak seronok di sekolah tadi siang. Selain itu, murid pintar tersebut juga turut memberikan voucher minuman alih-alih sebagai rasa terima kasihnya karena telah dibimbing dengan baik oleh Yubin selama ini. Usai gagal menghubungi ponsel Sun Hae, Yubin lalu memutuskan untuk kembali ke klub tadi dan menikmati malam itu bersama Sang Bum. Namun bukannya Sang Bum yang ia temui, Yubin justru mendapati dua model wanita yang telah berada di ruang VIP tempatnya tadi. Bak kejatuhan durian runtuh, kedua model itu malah kini mengajak Yubin untuk menikmati malam itu bersama-sama. Konyolnya Yubin yang sempat merasa janggal malah dengan mudahnya terbawa suasana hingga tanpa terasa berapa teguk alkohol pun telah ia konsumsi. Namun salah satu model itu ternyata mencampuri minuman Yubin dengan cairan asing. Alhasil guru itu pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Di rumahnya, Yubin yang diantar oleh kedua wanita tadi dikerjai habis-habisan. Mulai dari menanggalkan semua pakaiannya, membuka-buka ponsel Yubin, hingga merekam guru itu yang dalam kondisi tak mengenakan sehelai benang pun. Keesokan harinya, Yubin yang telah terbangun langsung dibuat bingung dengan kondisi di rumahnya. Tak hanya menemukan pakaian dalam wanita saja, coretan menggunakan lipstik juga turut didapati Yubin di kaca toilet rumahnya. Bahkan ponselnya pun kini telah raib entah kemana. Agaknya efek alkohol yang ditambahi dengan cairan misterius tadi malam telah benar-benar membuat Yubin lupa semuanya. Belum selesai dibuat bingung dengan semua yang baru dialaminya, Yubin seketika dibuat mati kutu karena ternyata Sun Hae tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Dalam kondisi panik, Yubin berusaha merapikan kondisi rumah yang saat itu masih berantakan cuy. Namun hal itu tak bisa dilakukannya lama-lama.
Sun Hae yang tak sabar akhirnya menerobos masuk melalui pintu samping. Di hadapan Sun Hae, Yubin mulai dicecari banyak pertanyaan. Wanita itu nampaknya benar-benar khawatir jika pacarnya telah selingkuh selama dirinya berada di luar negeri. Terlebih ponsel Yubin belakangan ini juga sangat sulit untuk dihubungi. Yubin yang sempat kebingungan akhirnya berkelit jika ponselnya telah hilang. Bahkan ia juga turut membawa-bawa nama Sang Bum sebagai kambing hitam atas kondisi rumah yang berantakan. Termasuk toilet kotor yang diakuinya juga bekas dipakai oleh temannya itu. Tak ingin dibuat pusing dengan ponselnya yang hilang, Yubin lalu mendatangi Sang Bum dan menanyakan soal pesta semalam. Namun bukan jawaban yang ia terima. Sang Bum justru mempertanyakan kepergian Yubin yang tiba-tiba saja menghilang setelah sempat kedapatan berpesta dengan dua wanita penghibur di klub tadi malam. Dari sinilah Yubin mulai menyadari jika dirinya kemungkinan memang telah diantar pulang oleh kedua wanita itu. Termasuk ponselnya yang hilang dibawa kabur oleh kedua wanita tersebut. Khawatir dengan semua data di ponselnya, Yubin lalu meminta tolong pada Sang Bum untuk mengamankan data di ponsel tersebut. Dengan kemampuannya sebagai pemilik counter HP, Sang Bum akhirnya bisa menginstal ulang ponsel Yubin dari jarak jauh. Setidaknya dengan cara tersebut, maka si pencuri tidak akan bisa mendapatkan data apapun dari ponsel itu. Usai mengatasi masalah di ponsel Yubin, keduanya sempat membahas tentang mobil yang belum lama ini dibeli oleh Sang Bum. Yubin mempertanyakan soal mobil tersebut karena bagaimana bisa Sang Bum yang dililit banyak hutang malah sanggup membeli sebuah mobil yang terbilang cukup bagus. Namun hal itu langsung disangkal oleh Sang Bum. Ia beralasan jika mobilnya hanyalah mobil murahan yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Tidak seperti mobil sport milik Yubin yang bahkan harga satu bannya saja bisa setara dengan harga mobil Sang Bum. Namun siapa sangka cuy, semua kemewahan yang ada dalam hidup Yubin ternyata didapatnya dari Sun Hae. Wanita itu diketahui merupakan anak pertama dari seorang pembisnis asal Jepang yang kaya raya. Dan beruntungnya Sun Hae begitu mencintai Yubin hingga rela memberikan apapun untuk pacarnya. Akan tetapi perbedaan status ekonomi dari keluarga masing-masing justru menjadi polemik yang menyulut renggangnya hubungan antara Yubin dan ayah Sun Hae. Calon mertuanya itu agaknya tak pernah sekalipun merestui hubungan putrinya dengan si Yubin. Mengetahui kondisi tersebut, Sang Bum seketika terlintas kecurigaan pada ayah Sun Hae yang diyakininya bisa saja menjadi dalang di balik insiden semalam. Menurutnya, ayah Sun Hae yang memiliki banyak uang bisa saja membayar dua model wanita sekaligus hanya untuk merayu, membuat mabuk Yubin hingga mencuri ponselnya. Di hari lainnya, acara makan bersama berlangsung di kediaman orang tua Sun Hae. Suasana dingin nampak jelas menyelimuti momen tersebut. Ayah Sun Hae yang belum bisa menerima kehadiran Yubin di keluarganya masih memandang sinis guru itu. Lain halnya dengan ibu Sun Hae, ia yang cukup welcome malah sempat beberapa kali mencoba mencairkan suasana. Namun hal itu tak berlangsung lama cuy. Karena tiba-tiba saja ponsel Yubin berdering yang membuat semua pasang mata memandang risih ke arahnya. Kondisi juga kian pelik karena penelpon yang menggunakan nomor tak dikenal itu ternyata adalah sosok misterius yang ingin meneror Yubin. Dalam teleponnya, sosok misterius itu menyuruh Yubin untuk segera menuju ke toilet tanpa menjelaskan lebih detail tujuan dari telepon tersebut. Menyadari ada yang janggal, Yubin akhirnya menuruti permintaan si penelpon dan segera pergi menuju ke toilet di rumah tersebut. Di dalam toilet, sosok misterius itu tanpa basa-basi langsung meminta Yubin untuk segera menyiapkan uang senilai 33 juta won atau sekitar 400 juta rupiah dan diantarkan ke suatu lokasi pada hari Rabu tepat pukul 6 pagi. Penelpon itu juga turut mengancam Yubin agar tidak melaporkannya ke polisi. Karena jika tidak, maka semua rahasianya pun akan ia bongkar ke publik. Ancaman dari sosok misterius tadi ternyata tidak main-main. Karena tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Yubin. Dalam pesan tersebut, sosok misterius tadi mengirimkan sebuah video ketika Yubin tengah mabuk tanpa mengenakan selai benang pun. Tak lain dan tak bukan adalah kejadian tempo hari ketika Yubin pulang diantar oleh kedua wanita dari klub malam sebelumnya. Tak mau dibuat pusing sendirian, Yubin lalu menemui Sang Bum untuk menceritakan masalahnya. Termasuk sosok misterius yang memerasnya melalui telepon tadi siang. Yubin sempat mempertanyakan tentang dirinya yang notabene adalah orang miskin malah dijadikan sebagai target pemerasan.
Sang Bum yang mendengarnya pun seketika terpikir bahwa mungkin saja sosok misterius itu memeras Yubin karena melihat kehidupannya yang cukup mewah. Meski harus diakui jika semua itu merupakan pemberian dari Sun Hae. Dari sinilah Sang Bum mulai mencurigai kemungkinan adanya sosok di luar sana yang selama ini telah mengamati kehidupan pribadi Yubin. Terlebih Yubin juga diketahui tengah merencanakan pernikahannya dengan Sun Hae, putri pertama dari sosok pengusaha kaya. Mendengar penjelasan Sang Bum, Yubin tiba-tiba teringat dengan sosok wanita yang pernah mengisi kehidupannya 7 tahun lalu. Usut punya usut, Yubin dan Sang Bum ternyata sama-sama pernah terlibat masalah hukum dengan seorang wanita bernama Jung Gayong. Yang mencurigakannya lagi, kala itu Yubin dituntut kompensasi uang sejumlah 30 juta won atau sekitar 350 juta rupiah. Sedangkan Sang Bum 3 juta won atau 35 juta rupiah. Jika ditotal adalah jumlah yang sama seperti yang diminta oleh sosok misterius melalui telepon sebelumnya. Namun karena suatu alasan, keduanya malah menghindar dari kejaran hukum tanpa membayar kompensasi apapun pada wanita tersebut. Alasan inilah yang membuat Gayong menaruh dendam besar kepada Yubin. Bahkan ia sampai berujar jika suatu hari nanti dirinya akan membalaskan dendam kepada Yubin. Kecurigaan pun kini semakin mengarah kepada Gayong. Karena bagaimanapun juga dendam lamanya mungkin baru bisa ia lampiaskan saat ini. Terlebih Yubin juga tengah merencanakan pernikahannya dengan Sun Hae. Atas dugaan tersebut, Yubin dan Sang Bum mulai melakukan pencarian pada sosok Gayong. Tapi untuk bisa menemukan Gayong tidaklah mudah. Bukan karena telah menghilang bak ditelan bumi, tetapi Yubin dan Sang Bum juga tak memiliki data pendukung lainnya dari wanita yang mereka cari. Mereka hanya mengetahui nama panggilan saja tanpa mengetahui nama asli dari Gayong atau riwayat lainnya kecuali kasus yang sempat dilaporkan oleh wanita itu 7 tahun yang lalu. Kondisi itulah yang membuat Yubin semakin tak tenang. Bahkan ia yang saat itu tengah menemani Sun Hae mengukur gaun pengantin malah nampak tak fokus. Belum cukup dibuat pusing dengan rasa penasarannya, kini Yubin makin dibuat kacau karena tak lama kemudian giliran Sun Hae yang dihubungi oleh sosok misterius. Tak banyak obrolan yang dilakukan dalam telepon tersebut. Sosok misterius itu hanya mengatakan jika seluruh barang-barang lama harus ditempatkan di belakang villa. Mendengar pengakuan Sun Hae, Yubin seketika tersadar bahwa yang menelpon pacarnya barusan adalah sosok misterius yang sempat mengancamnya. Sementara barang-barang yang dimaksud adalah uang sejumlah 33 juta won yang harus ditempatkan di belakang villa sebagai lokasinya. Sesuai kesepakatan, uang sejumlah 30 juta won pun akhirnya diletakkan oleh Sang Bum tepat di belakang villa. Ia bersama Yubin lalu menunggu dari dalam mobil sembari terus mengamati setiap pergerakan yang ada di sekitar area tersebut. Anehnya, bukan sosok Gayong yang mereka temukan di sana cuy. Melainkan justru Jiho lah yang tiba-tiba muncul menyambangi Yubin. Obrolan pun terjadi antara guru dan murid itu. Diketahui bahwa ternyata Jiho selama ini tinggal di rumahnya yang kebetulan berada dekat dengan villa. Namun tampaknya Jiho bukanlah sosok misterius yang sempat memeras Yubin. Karena faktanya tak ada satupun orang yang mendekati ke arah lokasi uang 33 juta won itu. Hingga kemudian suasana hening seketika berubah penuh ketegangan. Mobil pengangkut sampah tiba-tiba muncul dan mulai membawa beberapa sampah yang ada di sana. Sontak Yubin dan Sang Bum yang tak ingin kehilangan uang itu pun langsung menyergap petugas kebersihan yang mereka curigai. Di luar dugaan, kantong plastik yang berisi uang 33 juta won itu ternyata masih ada di dalam tong sampah. Bahkan plastik membungkusnya pun masih tertutup rapi seperti sebelumnya. Namun siapa sangka kantong plastik tersebut ternyata hanya berisi tumpukan kertas kosong yang telah dipotong-potong. Tanpa mereka sadari, ternyata sosok misterius juga sedang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Ia terlihat tengah merekam Yubin dan Sang Bum yang masih kebingungan karena uang yang hilang. Di gudang milik Sang Bum, penelusuran pada sosok misterius dilakukan melalui rekaman CCTV. Namun anehnya tak ada sekalipun kemunculan dari sosok yang mereka cari itu. Karena alasan itulah, Sang Bum malah sekarang mencurigai Jiho sebagai sosok yang ada di balik aksi pemerasan terhadap Yubin. Lain halnya dengan Yubin, ia sendiri justru kini mencurigai Sang Bum sebagai sosok yang telah menukar bungkusan uang sebelumnya. Terlebih Sang Bum yang selama ini dikenal kesulitan masalah keuangan, malah sekarang terkesan serba berkecukupan.
Namun tuduhan itu seketika dipatahkan karena tak lama kemudian Yubin kembali mendapat telepon dari sosok misterius. Dalam telepon tersebut, sosok misterius itu kembali meminta bayaran 33 juta won kepada Yubin. Namun tidak seperti sebelumnya, ia kali ini menginginkan uang tersebut untuk ditransferkan melalui Bitcoin. Nah, sejak saat itu pikiran Yubin terus saja dibayang-bayangi oleh ancaman dari sosok misterius, termasuk memikirkan cara untuk mengumpulkan sejumlah uang tersebut yang nilainya sangat banyak. Dalam lamunannya, Yubin kembali teringat masa lalunya dengan Gayong tepat 7 tahun lalu ketika mereka masih bersama. Dalam kilas balik, terungkap bahwa dulunya Yubin sempat tak sengaja menyebarkan video privasi milik si Gayong. Hal itu bisa terjadi lantaran laptop Yubin yang menyimpan video tersebut tengah diperbaiki oleh Sang Bum. Namun karena suatu hal, Sang Bum malah tak sadar jika video privasi itu justru terunggah ke internet. Nah, kejadian itulah yang telah membuat Gayong menjadi sangat malu cuy. Bahkan ia seperti kehilangan rasa percaya dirinya lagi hingga tak mau bertemu dengan banyak orang. Menyadari akan kesalahannya, Yubin dan Sang Bum pun berinisiatif untuk memberikan sejumlah uang sebagai permintaan maaf kepada Gayong. Namun pemberian itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Gayong. Ia yang sudah terlanjur malu malah balik menuduh Yubin dan Sang Bum yang diyakininya telah bersekongkol untuk menjual video privasi Gayong ke internet. Cekcok di antara mereka pun terjadi, hingga akhirnya Gayong melaporkan kasusnya kepada pihak polisi, termasuk mengutarakan niatnya untuk balas dendam pada Yubin suatu saat nanti. Kembali ke masa sekarang, Yubin yang saat itu masih dirundung penyesalan masa lalunya tiba-tiba mendapat kabar dari Sang Bum. Temannya itu ternyata telah mengetahui keberadaan Gayong. Tanpa membuang-buang waktu, Yubin langsung bergegas menemui Sang Bum. Di area pemakaman, Sang Bum menunjukkan lokasi keberadaan Gayong yang ternyata saat ini menjadi pekerja sosial di salah satu pemakaman. Ia pun lalu menemui Gayong yang merupakan mantan pacarnya itu. Dalam pertemuan mereka, Yubin secara terang-terangan menuduh Gayong sebagai sosok misterius yang telah memerasnya. Namun tuduhan itu jelas disangkal oleh Gayong. Ia justru berdalih bahwa dendam lamanya telah ia buang jauh-jauh, bahkan tak memiliki hasrat lagi untuk membalas perlakuan Yubin padanya. Gayong juga menuturkan bahwa membalas dendam tak akan mengubah kehidupannya sama sekali. Video privasinya mungkin saja masih terus ditonton oleh banyak pasang mata di internet, bahkan meski dirinya atau Yubin mati sekalipun. Tak lama berselang, seorang pria lainnya tiba-tiba datang menghampiri Gayong. Ia ternyata adalah pacar dari Gayong yang juga telah mengetahui kisah kelam pacarnya bersama Yubin. Menyadari sosok yang ada di depannya adalah Yubin, pria bertubuh besar itu pun langsung menghajar Yubin habis-habisan. Hingga kemudian keributan berhenti setelah Gayong melerai keduanya. Dalam kondisi yang sangat kacau, Yubin yang menyerah akhirnya nekat mendatangi kantor polisi untuk mengadukan masalahnya. Di hadapan petugas, Yubin melaporkan tentang kehilangan ponselnya termasuk tindak pemerasan yang telah dilakukan oleh sosok misterius itu. Dalam pengakuannya, Yubin tak serta-merta menyebutkan soal rekaman video dirinya di ponsel yang hilang. Ia justru mengaku jika video yang ada dalam ponsel tersebut merupakan rekaman privasi dirinya dan Sun Hae. Tak hanya itu, Yubin juga turut menceritakan soal pertemuannya dengan dua wanita klub malam yang diyakininya sebagai pelaku pencurian ponselnya. Ia pun diminta untuk membuat sketsa wajah dari wanita tersebut sebagai berkas pendukung laporannya. Nah, sementara itu kejadian aneh ternyata turut dialami oleh Jiho. Ia yang saat itu sedang bersantai di kamarnya tiba-tiba mendapat pesan dari nomor yang tak dikenal. Anehnya pesan bernada ancaman itu terus saja berdatangan tiap detik layaknya hitung mundur. Sejak datangnya pesan beruntun itu, sikap Jiho seketika berubah menjadi sangat aneh cuy. Tak hanya sekedar cuek dengan lingkungannya, murid pintar itu juga terlihat tengah mengirim paket misterius yang dibungkusnya menggunakan sebuah kotak. Hal yang sama juga ditunjukkannya ketika di sekolah. Jiho yang biasanya ceria dan selalu aktif dalam proses pembelajaran, kini malah nampak murung dan sama sekali tak memiliki semangat untuk belajar. Anehnya lagi, Jiho yang saat itu izin kepada guru untuk ke toilet malah terlihat menyusuri lorong sekolah dan menuju ke ruang perpustakaan. Tak lama kemudian seisi sekolah seketika dibuat gempar karena ternyata Jiho ditemukan telah terjatuh dari jendela ruang perpustakaan. Para guru yang panik pun langsung membawa murid pintar itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Beruntung nyawa Jiho masih bisa tertolong. Ia berhasil melalui masa kritisnya meski tetap harus mendapat penanganan serius dari pihak rumah sakit. Lain halnya dengan Yubin, ia yang merupakan wali kelas Jiho malah kini menjadi sorotan dari pihak sekolah. Jiho yang dulunya selalu mendapat ranking 1 malah merosot menjadi ranking 50 cuy. Bahkan saat ini murid tersebut malah ingin mengakhiri hidupnya. Di rumah Sangbum, penyelidikan pun kembali dilakukan. Namun kali ini mereka turut melibatkan petugas polisi dalam penyelidikan tersebut. Di bawah arahan detektif Yon, sambungan telepon antara Yubin dan sosok misterius mulai disadap. Namun bukannya memberikan alamat wallet Bitcoin sebagai tujuan transfernya, sosok misterius itu malah menyatakan urusannya dengan Yubin telah selesai. Anehnya lagi, sosok misterius tersebut juga turut menanyakan perasaan Yubin yang telah berhasil ia tipu. Bahkan sosok itu terkesan bahagia dengan melihat penderitaan yang dirasakan oleh Yubin. Di sisi lain, ayah Sunhae yang saat itu baru selesai berlatih katana tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kotak kecil yang ada di lokernya. Hal serupa juga turut dialami oleh Sunhae. Ia yang tengah bekerja tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita parubaya yang langsung memberinya sebuah bingkisan. Anehnya wanita tersebut sama sekali tak mengetahui isi dari bingkisan yang dibawanya. Ia hanya mengaku jika dirinya telah disuruh oleh orang asing untuk memberikan bingkisan itu kepada Sunhae. Di ruang kerjanya, Sunhae yang penasaran lalu membuka bingkisan tersebut yang ternyata berisi sebuah kartu memori yang sangat mencurigakan. Dan betapa terkejutnya Sunhae, karena ternyata dalam memori tersebut telah tersimpan sebuah rekaman video yang menunjukkan Yubin tengah mabuk tanpa mengenakan selai benang pun bersama dengan wanita asing. Di waktu yang sama, Yubin yang sedang berjalan di lorong sekolah tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pria tak dikenal yang tak lain adalah suruhan ayah Sunhae. Ia pun lalu dibawa paksa oleh kedua pria tersebut menuju ke suatu tempat. Di sebuah lokasi bendungan, Yubin yang ketakutan harus berhadapan langsung dengan ayah Sunhae. Usut punya usut, bingkisan dalam kotak kecil yang ada di loker tadi ternyata juga berisi kartu memori yang sama seperti yang didapat oleh Sunhae. Pria keturunan Jepang itu pun seketika meradang setelah melihat langsung bagaimana tingkah dari calon menantunya tersebut. Nah, dengan penuh amarah, ayah Sunhae menyuruh anak buahnya untuk menceburkan Yubin ke dalam sungai. Seolah ia benar-benar sudah tak peduli lagi dengan calon menantunya itu. Terlebih ia juga khawatir jika selama ini putrinya juga turut direkam seperti yang telah dilakukan Yubin dalam rekaman video tadi. Namun keberuntungan agaknya masih berpihak pada Yubin. Sunhae tiba-tiba saja menelpon ayahnya dan meminta agar guru itu segera dibebaskan. Lebih lanjut, Sunhae juga menyatakan jika dirinya saat ini sudah tak lagi memiliki perasaan dengan Yubin dan memutuskan untuk menggagalkan pernikahannya dengan pria tersebut. Terbebas dari maut bukan berarti sepenuhnya menjadi akhir dari masalah Yubin. Karena saat ini ia malah baru mengetahui jika video rekaman dirinya ternyata sudah tersebar luas di internet. Namun rasa malu agaknya masih bisa ia lupakan sejenak. Karena masalah yang jauh lebih besar bisa saja telah menantinya. Bagaimana tidak, kekhawatiran Yubin saat ini malah tertuju pada Sunhae itu sendiri. Ia khawatir jika suatu saat nanti sosok misterius turut menyebarkan video privasinya dengan anak pengusaha itu. Dengan kata lain, selama ini Yubin tak hanya mengabadikan momen kemesraannya dengan semua mantannya saja, tetapi aksi serupa juga turut dilakukannya ketika bersama Sunhae. Namun berbeda dengan mantan-mantan sebelumnya, Sunhae yang berasal dari keluarga kaya bisa saja bertindak nekat apabila nama baik mereka ikut tercemar. Terlebih ayah Sunhae juga sempat mengancam akan menghabisi nyawa Yubin, sebagaimana yang terjadi ketika di bendungan tadi. Dalam kondisi yang sangat kacau, Yubin akhirnya meminta tolong pada Sangbum untuk segera menemukan sosok misterius itu apapun caranya. Bahkan ia juga berujar jika dirinya siap membayar berapapun asalkan sosok tersebut bisa ditemukan. Namun siapa sangka, semua obrolan yang dilakukan Yubin dan Sangbum ternyata juga turut didengar oleh sosok misterius tanpa mereka sadari. Tak tahan dengan tekanan mental yang dihadapinya, Yubin akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Ia lalu meluangkan waktunya untuk sekedar membuang penat dengan salah satu guru lainnya di sebuah kedai. Namun di tempat itu juga, Yubin malah tak sengaja mendapati selebaran iklan dengan seorang wanita sebagai modelnya.
Menariknya, wanita yang menjadi model tersebut ternyata adalah wanita yang sama seperti yang sempat ditemui Yubin di klub malam tempo lalu. Dengan penuh penasaran, Yubin lalu melakukan penelusurannya sendiri pada wanita tersebut. Hingga kemudian ia pun berhasil menemukan dua wanita yang menjadi sumber masalah dalam hidupnya. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini kedua wanita itu hanyalah orang suruhan dari sosok bernama Hitchcock. Selidik punya selidik, Hitchcock sendiri merupakan sosok sutradara di dunia maya yang selama ini sangat idolakan oleh Sang Bum. Dalam kilas balik, kedua wanita itu sempat terlihat bertemu dengan Sang Bum tepat ketika mereka menyerahkan ponsel milik Yubin kepada pria itu. Menyadari bahwa sosok misterius yang telah memerasnya adalah Sang Bum, Yubin langsung menghampiri temannya itu. Perkelahian pun tak terhindarkan. Yubin yang terbakar amarah langsung menghajar Sang Bum habis-habisan. Dari sinilah Sang Bum akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa selama ini dirinya lah yang telah memperdaya Yubin, termasuk mencuri ponsel dan diam-diam menukar uang 33 juta won dengan kertas kosong di tong sampah tempo hari. Namun Sang Bum juga mengaku bahwa dirinya hanyalah korban seperti halnya Yubin. Ia melakukan semua itu karena diperintah oleh sosok misterius yang sekaligus juga sempat memeras temannya tersebut. Perkelahian pun akhirnya terhenti setelah keduanya saling menyadari kesalahan masing-masing. Keesokan harinya, Yubin dan Sang Bum yang masih sama-sama kesal lalu memutuskan untuk mendatangi seorang hacker profesional yang ada di sana. Dari orang itulah akhirnya terungkap bahwa peretasan yang dialami Yubin berawal dari voucher minuman yang sempat dikirimkan oleh Jiho. Bahkan ponsel baru yang dibawa Yubin pun juga turut diretas menggunakan kode khusus yang disematkan dalam video rekaman dirinya tempo lalu. Dari sini juga Yubin menyadari bahwa sejatinya Jiho bukanlah sosok misterius yang ia cari, melainkan murid pintar itu juga sama-sama menjadi korban dari sosok misterius sama seperti dirinya dan Sang Bum. Tak hanya itu, ibu Jiho yang sempat dimintai keterangan juga menuturkan bahwa selama ini ponsel putranya telah menghilang, termasuk banyaknya pesan singkat yang terus berdatangan sebelum ponsel itu menghilang. Menyadari bahwa sosok misterius juga sedang mencari ponsel Jiho, Yubin lalu membuat skenario dengan berpura-pura telah menemukan ponsel murid pintar itu. Dengan menggunakan ponsel barunya yang juga telah diretas, Yubin secara acak menghubungi salah satu guru di Yangheon hanya untuk memberitahu tentang keberadaan ponsel Jiho. Namun semua itu ternyata hanyalah siasat Yubin saja. Karena faktanya ia menggunakan ponsel barunya itu semata untuk membuat sosok misterius mengetahui apa yang akan dilakukannya. Dengan kata lain, sosok misterius telah meretas ponsel baru Yubin secara tak langsung juga bisa mengetahui setiap obrolan yang dilakukannya. Nah, karena dengan begitu, maka Yubin pun bisa menjebak sosok tersebut dengan berpura-pura telah menemukan ponsel Jiho. Di malam yang telah ditentukan, siasat yang dirancang Yubin akhirnya berhasil menjebak sosok misterius itu menjadi muncul. Dan terungkaplah sosok misterius yang selama ini meneror Yubin dan orang-orang di sekitarnya tak lain adalah Sungmin itu sendiri. Dalam pengakuannya, Sungmin mengatakan bahwa selama ini dirinya lah yang telah meneror, memeras dan merekam semua aktivitas Yubin untuk ia bagikan secara langsung. Nah, melalui siaran itulah Sungmin perlahan mulai mendapat banyak pujian, bahkan ia sampai dianggap sebagai sutradara terbaik di kalangan anggota grup tersebut. Sementara alasannya menjadi Jiho sebagai targetnya adalah karena Sungmin iri melihat murid pintar itu yang terlalu disanjung di sekolahnya. Terlebih Jiho juga sempat digadang-gadang bakal menjadi lulusan terbaik untuk masuk ke Universitas Seoul. Nah, selesai dengan semua penjelasannya, Sungmin pun lalu mengaktifkan siaran langsung melalui ponselnya. Dan perkelahian pun terjadi. Di hadapan semua penontonnya, Sungmin menghajar Yubin tanpa ampun, hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Tak puas dengan aksi tersebut, Sungmin lalu merampas ponsel Jiho dari tangan Yubin. Namun tanpa sepengetahuannya, ponsel yang disebut-sebut milik Jiho itu ternyata adalah ponsel baru milik Yubin sendiri. Hal itu terbukti dengan panggilan telepon dari Sang Bum tak lama setelah ponsel tersebut dirampas oleh Sungmin. Menariknya, Sang Bum ternyata tidak datang sendirian cuy. Ia bersama dengan sejumlah pak polisi kini tengah menuju ke sekolah Yangheon. Sang Bum juga turut membeberkan bahwa semua pengakuan Sungmin telah direkamnya melalui CCTV di ruang perpustakaan.
Tak lama kemudian, Pak Polisi pun datang dan meringkus Sungmin sebagai pelaku utama di belakang semua rentetan kasusnya selama ini. Nah, singkat cerita, kondisi sekolah Yang Hyeon kini telah kembali aman cuy. Murid pembuat onar sudah tak ada lagi di sekolah tersebut. Sementara Jiho yang sempat menjalani perawatan kini nampak telah pulih dan bisa kembali bangkit meski masih harus menggunakan tongkat penyangga untuk bisa berjalan. Di akhir film terlihat Yubin yang tengah menjenguk Sungmin di penjara. Anehnya mantan murid SMA tersebut ternyata sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Bahkan dia juga sempat berjanji akan memberi Yubin kompensasi jika mantan gurunya itu mau membuat petisi untuk mengurangi masa hukumannya. Mendengar perkataan tersebut, Yubin seketika tersadar bahwa apa yang dikatakan Sungmin tak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukannya pada Gayong 7 tahun lalu. Secara tak langsung, Yubin menyadari bahwa ia sama brengseknya dengan Sungmin. Remaja itu seolah menjadi cerminan dari Yubin muda. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan alur cerita pada film ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.